Bapak Ahmad Wiranto. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustadz, semoga Allah sehatkan antum selalu. Ustadz Amin. izin bertanya, yang pertama, ciri dan tanda afirmasi imajinasi dari setan Ustadz. Yang pertama, tanda-tandanya bagaimana? Dan yang kedua, kemarin-kemarin sempat rame Ustadz ya, eh, bahwa matan Abu Suja itu masih masih bagusan kitab kitabnya Syalbani Ustaz yang sifat sholat Nabi katanya itu lebih baik dari matan Abi Syuja. Bagaimana Ustaz membantah perkataan eh, Salafi Wahabi yang begitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar fikih mazhab Syafi'i, kitab yang paling rendah matan takrib. Matan artinya syair-syair yang disusun. Karena kalau kita menghafal syair itu sampai tua nggak lupa-lupa. Kayak belajar tajwid. Belajar tajwid itu kalau dihafal syairnya mudah kita. Sifza sana kam jada saksun kot sama dum toyiban zid fitu kondok zaliman daksu azonin zul sarifan lil karam. Hmm. Kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Disusun sedemikian rupa matan ini, syair ini, namanya matan takrib. Lalu syarahnya, penjelasannya, itulah dia Fathul Qarib. Disusun oleh ulama. Jadi ulama ini baca Quran, baca hadis, ijma' qiyas, faham pendapat ulama, disusunnya menjadi sebuah matan. Supaya mudah belajar. Itulah dia matan takrib. Dihafal matan takrib ini, kalau tidak hafal dibaca, difahami, penjelasannya ada dalam Fathul Qarib. Sedangkan sifat sholat Nabi Albani, dia ambil hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, dia ambil. Ya jadi kacau jadinya. Karena dia tidak pakai mazhab. Dia menjaga perpustakaan. Perpustakaan Zohiriyah. Dia jaga perpustakaan itu. Nah, selama di perpustakaan itu dia baca buku. Baca. Dari Albania, Eropa Timur. Albania ini banyak komunis. Bapaknya lari ke Suriah. Di Suriah dia jaga perpustakaan Zohiriyah. Rajin baca. Disusunnya hadis ini. Jadilah satu buku sifat sholat Nabi. Kalau mau bantahannya, beli sifat sholat Nabi juga. Membantah yang punya Albani. Ditulis oleh Syekh Hasan As-Saqqaf. Sifat sholat Nabi Hasan As-Saqqaf. Menurut mazhab Syafi'i. Dia baca hadis-hadis ini. Dia bilang hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Dibantah oleh Syekh Mahmud Said Mamduh. Dalam kitab At-Ta'rif bi'auhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Enam jilid. Itu yang warna coklat. Ya. Itu yang itu semua sudah biar udah situ aja. Hadis-hadis yang kata dia dhaif itu ternyata hadisnya sahih. Keliru dia. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. 6 jilid, 7 jilid dengan indeks. Jadi di internet itu ya siapa yang paling banyak ngomong? Kebetulan yang paling banyak ngomong
Ustadz-ustadz Wahabi. Mereka angkat Albani. Mana ustadz-ustadz yang mazhab Syafi'i mana di pondok? Makanya adik-adik yang dari Fakultas Sains Teknologi, Ilmu Komputer, mainlah ke pondok. Datangilah pakar-pakar fikih mazhab Syafi'i itu. Saya mau beli laptop nih. Saya nggak tahu mana laptop yang paling bagus. Sampai di pameran jual laptop, mana yang paling banyak ngomong, itulah yang saya beli. Ini laptop bagus Pak, begini, begono, begini. Jadi di medsos ini tergantung mana yang paling banyak ngomong. Bagaimana dia dari setan? Pokoknya kalau dia mengajak kepada kejahatan, keburukan, itu setan itu. Ada orang, setan ini tidak kerjanya langsung buruk, enggak. Setan itu tidak ngajak, ayo berjudi, enggak gitu dia. Ayo berzina, tidak gitu. Dia ujungnya nanti baru ketahuan. Kata setan ini, sebelum ketahuan setan, kata dia, cobalah kau merantau ke kota. Kan bagus bisikannya itu. Merantaulah ke kota. Merantau dia ke kota. Orang ini merantau ke kota. Sampai di kota, duitnya hilang. Duitnya hilang, galau. Di tengah galaunya itu datang bisikan. Coba jual roti canai. Jual roti canai. Roti canai macam roti Maryam. Apa salahnya jual roti canai? Bagus. Jual roti canai dapat puluhan ribu ringgit. Ini kejadiannya di Malaysia. Dalam 1 bulan. Habis itu datang lagi bisikan. Pergilah engkau ke Demak. Nanti lihat silsilahmu. Bagus. Nggak ada salahnya. Ini yang cerita Syekh Jahid. Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Pergi orang ini ke Demak. Tengoknya di tiang masjid. Kata dia, nasab dia ada. Habis itu, amalkan sholawat ini. Bagus. Ngamalkan sholawat. Nanti kalau ada orang yang sakit, bacakan sholawat ini. Setiap ada orang sakit dibacakan sholawat, sembuh. Sehat. Terus, kalau kau sholat, pahalanya 1. Tapi kalau kau nyembuhkan orang, pahalanya 5. Berhenti dia sholat. Lihat bagaimana setan bekerja. Dia giring dulu. Ujung-ujungnya baru di golnya itu. Akhirnya dia nggak sholat. Orang semua udah bilang wali. Ini wali ini. Karena apapun penyakit sehat. Kenapa dia nggak sholat? Karena 1 kali nyembuhkan orang, 5. Kalau 1 kali sholat, pahalanya 1. Kalau 1 hari 5 kali sholat, dapat 5. Kalau nyembuhkan orang 5 aja udah 25. Akhirnya dia nggak sholat. Pokoknya perlu curiga selalu. Saya menjadi ustadz viral ini. Apakah ini dari Allah apa dari setan? Maka saya mesti merenung. Apakah dengan viral ini saya makin takut pada Allah atau makin berani? Apakah dengan viral ini saya makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau saya makin berani, makin jauh, berarti saya dapat setan. Istidraj namanya. Seandainya engkau masuk ke dalam hutan, dalam kitab Al-Luma' Imam At-Tusi, Imam Abu Saraj At-Tusi, seandainya kau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu semua daun-daun, pokok kayu, burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya wali Allah.
Assalamu alayka ya abdas samad. Bagaimana kita tahu itu datang dari setan atau dari Allah? Kalau dalam hatimu ada rasa takut, datang dari Allah. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa ujub, datang dari setan. Makanya wali-wali sekalipun tetap memandang hati, takut, takut, takut. Masalah doa nanti di akhir majelis kita bacakan Al-Fatihah, kita doa serentak semua. Demikian Bang Alvin.